Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatma Tahira dengan NIM 220906062. Di video ini saya akan mempresentasikan dengan tema evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Jadi, dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah itu tentu harus melakukan evaluasi, terutama dalam pengelolaan keuangan di daerah. Jadi, apa makna sebenarnya dari evaluasi ini? Evaluasi itu dilakukan untuk menilai sejauh mana pemerintah dapat mencapai target keuangannya. Kenapa harus ada target keuangan? Karena untuk merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan dan juga kesejahteraan hidup masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang bijak agar dapat mengelola keuangan tersebut agar tidak terjadi pemborosan dan tepat sasaran atau tepat berdasarkan pertimbangan yang sudah ditentukan. Jadi penganggaran keuangan itu dialokasikan berdasarkan dengan hal-hal yang mendesak di tengah-tengah masyarakat. Jadi evaluasi bertujuan untuk memastikan agar setiap tahap mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan, kemudian pelaksanaan serta pelaporan keuangan tersebut itu dilakukan berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian realisasi dari pengelolaan keuangan ini itu seperti pendapatan asli daerah, kemudian efektivitas belanja dan pengelolaan aset. Hal ini dapat kemudian mendukung pelayanan publik. Dan misalnya dalam realisasi pendapatan asli daerah. Jadi dari Dinas Pendapatan Daerah itu mereka tentunya akan memeriksa penerimaan pajak beberapa bulan terakhir. Akan tetapi mungkin saat memeriksa pendapatan tersebut itu tidak mencapai target atau tujuan mereka. Nah, dari sini pemerintah itu perlu mengoptimalkan potensi-potensi lokal yang ada, seperti mendaftarkan restoran-restoran yang ada di daerah tersebut sebagai wajib pajak. Kemudian ini nantinya akan meningkatkan PAD itu sendiri. Kenapa kita perlu meningkatkan PAD? Karena semakin banyak dana yang dapat dihimpun, maka semakin mandiri daerah tersebut dalam mendukung pembangunan proyek-proyek yang ada tanpa harus bergantung dari pendanaan pemerintah pusat. Kemudian dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah, kita perlu melakukan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Jadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki basis pajak daerah, pemerintah di Sumatera Utara itu telah menerapkan satu program yang dikenal dengan tax amnesty. Jadi program ini itu berupa pengampunan terhadap masyarakat yang belum bisa menunaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak dengan cara melaporkan kewajiban pajak tersebut tanpa perlu khawatir akan dikenakan sanksi atau pidana yang berlaku jika mereka melanggar aturan perpajakan. Jadi dalam program tax amnesty, wajib pajak biasanya itu hanya akan dikenakan untuk membayar pajak terutang, pokok pajak terutang, dan biasanya untuk denda ataupun sanksi itu akan ditiadakan ataupun dikurangi. Di sini keuntungan untuk wajib pajak itu dapat melunasi kewajiban pajak mereka tanpa harus menghadapi sanksi dan denda. Dan untuk keuntungannya untuk pemerintah sendiri itu dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam waktu yang singkat, dan juga dapat memperbaiki basis data pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.